Halo semua, kembali lagi dengan saya Tommy Ornel Baros. Di video kali ini kita masuk ke modul 5 video 30, yaitu admin form input rawat inap part 2. Kita akan lanjutkan video kita sebelumnya. Kita akan masuk ke website kita dulu melalui web browser. Saya pakai Chrome. Kita arahkan ke folder kerja kita, yaitu di bagian admin, user interface. Kita akan login dulu 7w123 di rawat inap. Video sebelumnya kita sudah membuat ini, buat select inputnya dan kita go, maka data pasiennya tampilkan di sini. Tapi di video sebelumnya polinya belum ada, jadi di video yang sekarang kita akan lanjutkan codingan kita. Kita buka dulu Visual Studio Code atau kode editor kita. Saya pakai Visual Studio Code. Kita masuk di bagian admin, di user interface, di rawat inap, file rawat inap. Kita tutup dulu sidebarnya. Oke, kita turun ke bawah. Query ini yang kemarin kita akan buat lagi query untuk mengambil nama polinya. Kita simpan dia di variabel data poli. Kita akan panggil fungsi query punya kita. Kita akan query di sini, select nama poli, karena kita akan gabungkan tabel di sini. Kita harus kasih dulu identitasnya, yaitu dia dari tabel poli. Select nama poli, where kita akan gabung dua tabel di sini, yaitu rekam medis sama poli itu sendiri. Kita kasih lagi, kita bukan where tapi from, dari dua tabel ini. Where kita akan gabungkan mereka berdua, ada relasinya di ID poli. Itu rekam medis, kita ambil ID polinya, kita gabung dengan poli, ID poli. Kita akan kasih lagi satu kondisi di sini, n rekam medis. Kita ambil ID rekam medisnya, ID rekam medis dia sama dengan variabel ID rekam medis. Oke, kita titik koma karena fungsi kita itu mengembalikan array numerik. Kita harus ambil di indeks key pertama, yaitu indeks 0. Selanjutnya ini adalah touchnya di poli ini, karena kita sementara kita pakai string. Oke, kita akan ubah dia ke variabel data poli. Kita ambil nama polinya. Kita save, coba kita tes run lagi. Kita refresh. Oke, masih salah di sini. Kita cek dulu query kita. Select poli, nama poli, from rekam medis poli, where rekam medis ID poli sama dengan ID tabel poli, ID poli, dan rekam medis ID rekam medis sama dengan variabel ID rekam medis. Oke, kita coba tes ulang lagi. Kita refresh. Oke, sudah jadi polinya, yaitu poli jantung. Kita coba pas yang lain, yaitu elmongnya poli anak. Kita coba ke Baros. Oke, poli kliniknya kandungan dengan dokternya Sylvester Stallone. Selanjutnya kita akan buat form input untuk tabel rawat inapnya. Kita buka dulu database kita, buka dari sini sudah. Kita arahkan ke database rumah sakit di rekam rawat inap, maksudnya di tabel rawat inap. Di sini kita akan buat form input, ada 1, 2, 3, yaitu tanggal mulai, tanggal selesai, sama ID kamar. Ini kita akan buat form select dinamis. 2 ini kita akan buat inputan biasa. Yang ini kita akan
tabel ID karyawan ini kita akan ambil session dari akun mana yang masih login, akun karyawan yang login. Rekam medis ini kita ambil dari sesuai dari pasien yang kita pilih di sini. Misalnya Feni, kita go, maka dia rekam medisnya kita ambil dari sini. Baik, kita masuk lagi ke source code kita. Oke, kita turun ke gridnya, grid kedua, yaitu grid yang di samping sini. Kita akan buat 3 form input. Duanya kita akan ambil otomatis. Kita buat tag form yaitu X ini kita akan kirim ke controller, insert data rawat inap. Oke. Dengan kita kasih lagi satu atribut yaitu metodenya kita kasih post. Kita enter. Kita buat satu inputan di sini, yaitu kita kasih kelas input min group. Kita kasih span di sini, span dengan kelasnya input group text. Ini adalah tanggal mulainya. Form inputnya pertama tanggal mulainya. Oke. Kita kasih berikutnya adalah input dengan tipenya adalah date. Habis itu kelasnya adalah form control min control. Kasih name-nya adalah tanggal mulai. Tanggal mulai kita kasih required supaya usernya harus user harus isi. Kita save, coba kita tes lagi. Oke, tanggal mulainya sudah ada, sudah jadi date. Kita akan kasih dulu sedikit judul di sini, kasih di atas saja. Di form ini kita kasih text strong input data rawat inap. Oke, save, coba kita lihat lagi. Input data rawat inap. Kita kasih HR1 di sini. HR, oke. Save. Oke, kita ini dulu matikan postnya supaya kita refresh, jangan ulang-ulang. Oke, rawat inap sudah selesai. Berikutnya kita maksudnya tanggal mulainya sudah selesai. Berikutnya kita ke tag tanggal selesai. Kita masuk lagi di sini. Kita kasih lagi kelas yaitu input group. Kita kasih span itu input min group text. Kita kasih di sini tanggal selesai. Save. Kita tambah dulu form inputnya, maksudnya tipenya date. Kita kasih kelasnya adalah form control. Kasih name-nya adalah tanggal selesai. Kita coba tes dulu, save. Kita refresh. Oke, sudah jadi. Kita tambah dulu margin bottomnya, kita kasih 3. Save, coba kita tes dulu. Oke, sudah jadi. Berikutnya kita ke select form untuk dinamis. Oke, berikutnya kita akan buat inputan untuk
kamarnya. Kita buat dinamis, kita buat satu kelas input group, kita kasih di sini juga kita kasih margin bottomnya, kita kasih 2 supaya dia jangan terlalu jauh. Di sini kita kasih margin bottom 2. Kita kasih inputan select, kita select name-nya adalah ID kamar, kita kasih lagi kelasnya form select. Oke. Yang ini kita kasih lagi required supaya dia paksa user untuk isi. Berikutnya kita buat data dinamisnya. Pertama kita buka tag PHP dulu. Kita akan buat satu variabel yaitu data kamar. Kita isi dengan query-nya, kita panggil fungsi query. Query-nya adalah select, kita mau ambil semua data. Kita select tentang from saja, from tabel kamar, kita order, kita tampilkan diurutkan sesuai kelasnya, order by kelas ASC supaya dia dari kecil ke besar. Kita titik koma, kita buat perulangan di sini pakai for each. Kita perulangan untuk datanya yaitu data kamar KMR. Kita kasihkan buka tutupnya kita pindahkan ke bawah. Oke, kita kasih option di sini. Field ini kita isi ID kamarnya. Kita buka tag PHP, variabel KMR, kita ambil ID kamar titik koma. Untuk labelnya kita kasih namanya, itu dari variabel KMR kita ambil namanya. Nama kita akan gabungkan dengan kelas sama harganya. Kita gabungkan di sini. Kita gabungkan dengan variabel KMR, kita ambil namanya pertama. Nama sudah, kita ambil langsung kelasnya, kelas. Yang ketiga adalah kita gabungkan lagi, kita gabungkan dengan harganya, itu variabel KMR, kita ambil harga, kita save. Coba kita lihat dulu, ini sudah betul atau belum. Save, kita masuk lagi ke website kita, refresh. Oke, masih ada salah di sini, di variabel KMR. Ini KMR, salah di variabel KMR. Kita refresh. Oke, sudah jadi. Yang ini kita tambahkan span di sini, span yaitu kamar. Kita kasih lagi kelasnya, kelas input min group min text. Save, coba kita lihat guys. Oke, sudah berhasil, datanya sudah tampil sesuai di database.
ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di kamarnya ada 10. Oh ya betul, ada 10, 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk, kita lihat dulu di rawat inap. Di 3 atribut ini sudah selesai untuk kamar, tanggal mulai sampai tanggal selesai sudah habis. Kita ke atribut selanjutnya, itu rekam medis sama ID karyawan. Kita kasih di bawah sini, kita kasih input, tipenya hidden, name-nya adalah ID rekam medis, value-nya kita buka tag PHP, kita isi dengan variabel, kita pakai yang atas karena kita sudah ambil, yaitu variabel ID rekam medis. Kita kasih di sini variabel ID rekam medis, titik koma. Kita buat lagi satu input dengan tipenya hidden juga, hidden. Kita kasih name-nya ID karyawan, value-nya kita akan ambil dinamis juga, ambil sesuai akun yang masih login ke sistem kita. Kita buat tag PHP di sini, kita buat satu variabel yaitu ID karyawan, karena kita mau ambil ID karyawannya. Karyawan, kita panggil fungsi query-nya, yaitu kita select ID karyawan, select ID karyawan dari from tabel karyawan, where emailnya sama dengan variabel kita akan ambil dari session, tapi sebelumnya kita simpan dulu dia di satu variabel email. Dari session kita ambil email admin, titik koma. Kita tampilkan di sini email. Oke, email admin sudah berhasil. Coba kita tes, lihat dulu. Kita fardam di sini, yaitu ID karyawan. Coba kita save, refresh, kita masuk ke sistem kita refresh. Oke, sudah betul, yaitu ID karyawan dengan 12. Kita lihat 12 nya siapa. ID karyawan 12 dengan nama Jubiliar. Kita lihat akun yang login ini Jubiliar, berarti sudah benar. Tinggal kita tambahkan di value nya. Yang fardam kita hapus, karena fungsinya kita mengembalikan array numerik, kita harus ambil indeks yang pertama yaitu indeks 0. Value nya kita buka tag PHP sama dengan variabel ID karyawan, titik koma. Kita save. Coba kita masuk, kita tampilkan dulu, kita ubah ke teks supaya bisa kelihatan. Kita refresh ke notice-nya, conversion in array. Oh betul, dia array. Kita harus tambahkan indeksnya, yaitu ID karyawan. Save. Oke, sudah benar, dia ID 12 nya sudah masuk di input field. Selanjutnya kita ubah lagi dia ke hidden. Save, dia akan hilang kembali. Hidden salah. Oke, sudah hilang. Berikutnya kita akan buat tombol submit datanya. Tombolnya kita langsung sambung di bawah sini. Kita buat satu input, tipenya adalah submit.
submit sama kelasnya btn ini kita kasih hijau saja, hijau itu sukses. Filenya kita simpan, save, refresh. Oke, sudah berhasil muncul. Yang ini defaultnya kita ubah dulu ke kosong. Di select sini option filenya, silahkan pilih kamar, save. Oke, sudah betul. Dan selanjutnya ini harusnya bisa dikosongkan tanggal selesainya karena kita belum tahu dia mau pulang kapan. Selanjutnya kita kita refresh, kita taruh sini. Bisa, sudah selesai. Baik, untuk video 30 modul 5 sampai di sini saja. Part 2 admin untuk forum input routing. Saya Tommy Ornebaros mengucapkan terima kasih.